Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rafila Dohu. I'm 6th semester, and now I will explain about the definition, limitation, and the purpose of error analysis. The first is definition of error analysis. Dalam literatur tentang pengajaran bahasa, para sarjana membedakan dua macam kesalahan berbahasa. Dalam literatur bahasa Inggris dipergunakan dua istilah, yaitu mistake dan error. Pitt Escorder membedakan dua macam kesalahan, yakni kesalahan berbahasa yang terjadi tidak secara sistematis dalam tutur seseorang dan kesalahan berbahasa yang terjadi secara sistematis dalam tutur seorang pembelajar bahasa. Dua tipe kesalahan ini dihubungkan dengan konsep Noam Chomsky, yaitu performance dan competence. Ada kesalahan yang disebabkan oleh fakta performance dan ada kesalahan yang diperoleh dari faktor-faktor competence. Pitt Escorder memberikan perbedaan antara mistake dan error. Jadi, begitu juga dalam sebuah kamus kebahasaan. Dalam sebuah kamus kebahasaan, error analysis diartikan sebagai the study and analysis of the errors made by second language learners. Jadi, menganalisis kesalahan atau error analysis itu biasanya menganalisis kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pembelajar dalam mempelajari bahasa asing atau bahasa kedua. Jadi di sini Pitt Escorder akan menjelaskan istilah antara mistake dan error. Karena dalam bahasa Inggris yang kita ketahui, arti dari kesalahan itu bisa bisa menjadi error dan mistake. Mistake juga berarti kesalahan, dan di sini Pitt Escorder akan menjelaskan apa itu mistake dan apa itu error. Jadi kita langsung ke mistake. Mistake adalah penyimpangan yang disebabkan oleh faktor-faktor performance seperti keterbatasan ingatan, mengeja dalam lafal, tekanan emosional dan sebagainya. Kesalahan seperti ini mudah diperbaiki jika penutur atau pembicara diingatkan. Jadi mistake itu dia hanya kesalahan-kesalahan dalam mengucap, dalam berbicara, dan itu mudah untuk diperbaiki. Tinggal diingatkan kepada penuturnya, maka mudah untuk diperbaiki. Itulah mistake. Sedangkan error sendiri di sini dijelaskan oleh Pitt Escorder adalah penyimpangan-penyimpangan yang sistematis dan konsisten dan menjadi ciri khas berbahasa siswa yang belajar bahasa pada tingkat tertentu. Jadi error di sini adalah kesalahan yang sistematis yang biasanya dilakukan oleh siswa yang mempelajari bahasa kedua atau bahasa asing. Jadi disinilah kenapa error yang digunakan dalam menganalisa kesalahan itu diartikan dalam bahasa Inggris itu menjadi error analysis. Bukan hanya Pitt Escorder, di sini Crystal juga mengungkapkan bahwa analisis kesalahan adalah sebuah teknik untuk mengidentifikasi atau menginterpretasikan sistematis kesalahan-kesalahan yang dibuat siswa yang sedang belajar bahasa asing atau bahasa kedua dengan menggunakan teori-teori atau prosedur berdasarkan linguistik. Jadi intinya error analisis itu dia menganalisa kesalahan-kesalahan yang sering dibuat, oleh seorang pembelajar yang mempelajari bahasa kedua. Jadi jadi error analisis itu untuk menganalisa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika seorang pembelajar mempelajari bahasa kedua. Next, I will explain about the purpose of error analysis. Error analysis merupakan usaha membahas kebutuhan-kebutuhan praktik guru kelas
Secara tradisional, analisis kesalahan atau error analysis bertujuan menganalisa kesalahan-kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh pembelajar bahasa kedua. Jadi, tentunya tujuan utama dari error analysis atau menganalisa kesalahan yaitu untuk menemukan atau menganalisa kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pembelajar yang mempelajari bahasa asing yang awalnya dia sudah mempelajari bahasa pertama, terus dia sering mensangkut pautkannya dengan bahasa kedua yang sedang dia pelajari. Sedangkan konsepnya sini berbeda dan otomatis dia akan membuat kesalahan. Nah, tujuan dari error analisis itu yaitu untuk memperbaiki atau menganalisa kesalahan-kesalahan yang sering dibuat atau terjadi ketika seorang pembelajar mempelajari bahasa asing atau bahasa kedua. And next is limitation of error analysis. Oke, keterbatasan analisis atau bisa diartikan dengan keterbatasan analisis. Banyak makalah tentang analisis kesalahan diterbitkan di seluruh dunia, akan tetapi kehilangan perhatian dan antusiasmenya yang berangsur-angsur seraya semakin banyak kritik yang dilontarkan terhadap pendekatan dan metode analisis kesalahan. Jadi sini ada dua keterbatasan dalam menganalisis sebuah kesalahan. Di sini ada seringkali mustahil untuk menentukan jenis kesalahan apa yang dibuat oleh pelajar. Jadi kadang-kadang seorang guru itu tidak menemukan kesalahan yang dibuat oleh seorang pelajar dalam mempelajari bahasa keduanya itu. Bukan karena tidak ada kesalahan, tapi kadang-kadang seorang guru mustahil untuk menemukannya. Jadi situlah keterbatasan dalam menganalisa sebuah kesalahan yang dibuat oleh siswa dalam mempelajari bahasa keduanya. Dan yang kedua itu sering kali sulit untuk mengidentifikasi apakah peserta didik melakukan kesalahan dari overgeneralisasi atau transfer. Jadi kadang-kadang guru itu sulit untuk mengidentifikasi apakah seorang siswa ini melakukan kesalahan berbahasa itu diperoleh dari overgenerasi atau transfer. Yang kita ketahui di sini jika dalam analisis kontrastif kita mempelajari tentang transfer negatif dan transfer positif, di mana jika seorang siswa yang belajar bahasa pertama, terus ketika dia mempelajari bahasa kedua dan dia membawa cara belajarnya di bahasa pertama ke bahasa kedua, terus tidak nyambung atau tidak sejalan, maka di situ terjadi transfer negatif. Begitu pula sebaliknya. Jadi di sini keterbatasan dalam error analisis itu kadang-kadang guru itu sulit untuk mengidentifikasi apakah kesalahan yang dibuat oleh seorang pelajar itu dalam mempelajari bahasa kedua itu diperoleh dari overgeneralisasi atau diperoleh dari transfer. Jadi intinya di sini adalah kesimpulannya adalah error analisis itu dia adalah pembelajaran atau dia adalah cara untuk menganalisa kesalahan-kesalahan yang sering dibuat oleh pembelajar dalam mempelajari bahasa asing atau bahasa kedua. Karena kesalahan-kesalahan itu bisa terjadi dalam beberapa faktor. Contohnya seperti tadi yang saya jelaskan seperti transfer. Jadi kadang-kadang kesalahan itu terjadi ketika dia membawa cara belajarnya yang dia peroleh dari pembelajaran bahasa pertama dia transfer ke bahasa kedua, sedangkan di situ tidak dia tidak saling keterkaitan. Jadi disitulah terjadi transfer negatif dan kadang-kadang jadi intinya disitulah terjadi itu kesalahan-kesalahan dalam berbahasa. Jadi sini error analisis itu dia ya intinya untuk menganalisis kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dan tujuannya itu untuk menganalisis dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin
sering terjadi, ya sistematis. Jadi karena error analisis ini adalah kesalahan-kesalahan yang sistematis yang sering terjadi. Jadi tujuannya itu untuk menganalisis atau memperbaiki kesalahan-kesalahannya itu. Dan yang tadi juga ada keterbatasannya itu. Jadi di sini mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. I think enough. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.